Video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak atau produk manapun. Kami di sini hanya melakukan little eksperimen untuk sharing pengalaman ke kamu semua. Enjoy the video. Ini adalah dua big SUV yang fenomenal di Indonesia, dan ini juga mobil yang banyak diimpiin sama warga negara Indonesia untuk punya salah satu dari kedua mobil ini. Di video ini kita akan bahas siapakah yang lebih baik langsung dari ownernya. Oke Rangers, sekarang gue udah bareng sama dua temen gue yang punya mobil Toyota Fortuner dan juga punya mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, di kanan gue ada Vicky dan di sebelah kiri gue ada Gopas. Oke, sebelum kalian berdua beli mobil ini, gue tanya dulu deh, kalian nih pemakaian mobil ini udah berapa lama? Vicky dari Oktober 2019. Oktober 2019? Iya, betul. Kalau Gopas? Kalau gue dari Juli 2016. Juli 2016. Berarti lu dari baru ya? Dari baru. Oke, yang satu ini udah dipakai 4 tahun lebih, yang satu baru dipakai jalan 1 tahun. Betul. Nah, pada saat kalian mau beli mobil ini, kalian sempat ngebandingin nggak antara Fortuner sama Pajero? Kalau gue pribadi sih enggak ya, karena sebelumnya gue pakai Pajero Sport yang lama itu tahun 2011. Oke. Dan di situ puas. Dan kebetulan bokap juga aktif, dulu masih aktif di Mitsubishi. Oke. Jadi ya mau beli produk tetangga juga nggak enak. Ya pantas lah orang Mitsubishi. Jadi nggak ngebandingin, ya udah langsung sikat. Langsung ini. Nah, kalau Vicky gimana, Vicky? Vicky yang jelas sih pasti ada pertimbangan lah, karena kan sebelumnya emang nggak ada experience ya antara pakai Pajero sama Fortuner. Jadi sempat galau nih antara Pajero sama Fortuner. Akhirnya cari tahu dulu kelebihan kekurangannya, tanya-tanya, minta pendapat sana sini. Ya akhirnya belinya Fortuner, milihnya Fortuner. Oke. Dan setelah pakai dan juga setelah ngebeli, nyesel atau enggak, puas atau enggak sama pemakaiannya, sebelum kita ngedenger jawaban dari mereka berdua, kita mau bandingin nih antara Toyota Fortuner sama Mitsubishi Pajero dari 3 sisi. Dimulai dari harga, kemudian desain, baik eksterior maupun interior, dan juga yang ketiga sisi kenyamanan. Nah, kenyamanannya juga yang akan dibahas mulai dari sisi performa mesin, terus juga kekedapan sama suspensinya. Oke Rangers, kita bertiga akan sama-sama ngebandingin kedua mobil ini. Gimana hasilnya? Ikutin videonya sampai habis. Pas waktu lo beli mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, kan sekarang nih di harga per hari ini kita syuting, harga price-nya berapa pas? Harga price sekarang atau pas gue beli? Yang sekarang nih. Oh, sekarang itu 549 jutaan ya? 549 juta. Sekarang kalau Fortuner? 541 ya, tapi 500. tetap lebih mahal Pajero. Iya, lebih mahal Pajero. Jadi kurang lebih mahal 8 juta ya? Iya, lebih mahal 8 juta. Tapi pada saat kalian beli, masih inget gak price-nya berapa? Vicky lupa sih, inget diskonnya aja. Mungkin kan kalau Vicky kan baru beli tahun lalu, nggak terlalu jauh kali ya, sekitar 540-an juga. Dulu diskonnya berapa? Diskonnya 40 juta. 40 Berarti juta. beli kurang lebih 500 juta ya? Iya. Lu pas inget nggak? Dulu gue beli 490-an tanpa diskon. 490 tanpa diskon. Karena 2016. Iya. Berarti naiknya 50 juta ya? Ya, 50 jutaan. Hampir lebih dari 10% ya. Iya, tapi kan udah jalan 4 tahun ya? Iya. Jadi worth it lah ya, kenaikan mobil nggak terlalu signifikan. So, jadi itu Rangers ya perbandingan harganya yang per hari ini kita syuting, selisihnya cuma 8 juta antara Toyota Fortuner VRZ dan Pajero Sport yang Dakar. Nah, dari sisi harga sendiri kan juga nggak terlalu beda jauh. Bagaimana dari tampilan eksterior? Kita langsung bandingin. Tapi gini ya, sebelum kita ngebandingin sisi desain, kita believe lah kalau seandainya desain itu kan seni. Otomatis kan tergantung seleranya masing-masing dong. Nah, kita lihat nih gimana sih pemilik mobil ngenilai desain dari mobil mereka masing-masing. Oke, kita mulai dari eksterior depan. Eksterior depan dari Mitsubishi Pajero Sport. Lo bisa jelasin nih pas, karena lo juga review mobil kan? Gue terima tantangan lo. Oke, kalau Pajero Sport ini depannya punya bahasa desain tersendiri yang namanya Dynamic Shield atau tameng yang dinamis. Ini Dynamic Shield gen yang pertama, jadi belum strong expander ya. Kalau expander kan bener-bener shield banget tuh. Dan ini depannya juga pakai chrome, banyak ya pakai chrome di sini untuk menambah kesan gagahnya dan juga modernnya. Terus depannya juga sudah pakai lampu LED yang high beam maupun low beam. Tapi sayangnya fog lampnya memang masih pakai
bohlam biasa. Oke, tampak depan Dynamic Shield dari Mitsubishi Pajero. Sekarang kita geser ke yang Fortuner ya. Oke, yuk kita geser. Dan ini adalah eksterior depan dari Toyota Fortuner VRZ. Vic, yang udah Vicky lakuin nih, Vicky udah ganti grill depannya? Vicky, ya, grill depannya Vicky ganti. Oke, dan kalau Rangers kalian mau lihat tampilan yang originalnya nih seperti ini nih. Kita masukin di footage. Nah, gimana Pas menurut lo tampilan depan dari Toyota Fortuner ini? Well, kalau Fortuner ini memang dia desain depannya nggak punya bahasa tersendiri ya. Betul. Dia ya desain pada umumnya aja. Tapi dia cenderung main aman, gitu. Tapi bukan jelek. Gue nggak bilang desain depannya ini jelek, gitu. Terus lampunya juga udah pakai bi-beam LED sama kayak Pajero. Dan jujur, kalau malam lampunya lebih enak ini. Oh ya? Kalau menurut gue. Lo udah bandingin langsung ya? Gue kebetulan pernah pakai Fortuner ya sekitar semingguan, punya temennya bokap. Dan itu penerangannya mungkin kalau low beam nggak terlalu beda ya. Tapi kalau high beam itu kelihatan beda banget. Gitu. Dan untuk bagian fog lampnya sendiri masih bohlam nih Vic ya? Bohlam, tapi Vicky juga udah ganti sih. Pakai HID. Karena kurang terang kan kalau bohlam biasa. Iya, bohlam kurang terang. Jadi tenggelam gitu ya? Iya, betul. So, overall dari leather frame SUV ini, dua-duanya kan tampilannya gagah banget nih. Kalau seandainya gue tanya ke kalian berdua untuk tampak depan, Pajero dulu deh. Satu hal yang paling lu suka dari tampilan Pajero tuh apa Pas? Mungkin yang gue suka dia punya bahasa desain ya, jadi lebih berkarakter. Oke, jadi tampilan depannya lebih berkarakter dengan bahasa desain Dynamic Shield-nya. Kalau Vicky dari Pajero apa yang disuka Vicky? Dari Pajero, jujur DRL-nya. Dia kebentuk kayak alis ya kalau DRL-nya nyala. Sedangkan kalau si Fortuner ini kan masih dia yang titik-titik di atas ya, betul. Oke. Kalau untuk di Fortuner sendiri, yang Vicky suka tuh apa Vicky? Vicky sih ngerasanya memang fog lamp-nya lebih tinggi ya. Jadi apa ya? Lebih untuk penerangan itu akan lebih bagus Fortuner ketimbang Pajero. Pajero terlalu bawah. Itu waktu itu jadi pertimbangan juga kenapa akhirnya ngambil Fortuner. Nah, kalau untuk lo sendiri Pas di Fortuner ini tampak depan yang lo suka yang mana? Well, kalau yang gue suka betul kayak tadi Vicky bilang, penempatan fog lamp-nya itu lebih proper. Kalau Pajero ya terlalu ke bawah memang. Kalau gue bukan melihat dari sisi penerangan ya, tapi ini komposisinya lebih pas. Secara look, secara bentuk ya? Iya, lebih pas. Jadi secara nggak langsung, ini owner Pajero bisa bilang Fortuner tampak depannya lebih bagus? Komposisinya lebih pas kalau menurut gue. Walaupun lebih berkarakter si Pajero ya. Gitu. Oke, kita akan, gue ngitung 1, 2, 3, menurut kita nih masing-masing ya, tampak eksterior depan lebih menang mana ya? Oke? Siap? 1, 2, 3, Pajero! Kita sama Mas. Oke Rangers, ini benar-benar cuma personal taste ya. Betul jadi betul. Ya tergantung selera kita aja. Sekarang kita lanjut ke bagian eksterior belakang. Let's go. Siap. Sekarang kita ada di bagian eksterior belakang dari kedua mobil ini. Aduh Ki. Jangan, kayaknya nggak perlu dibahas. Yang paling banyak di. Kayaknya nggak perlu dibahas deh. Si Gopas tadi udah ngedown. Kamera. Jadi ya Rangers ya, sebelum kita mau take yang ini, si Gopas sudah ngedown. Kayaknya eksterior belakang nggak usah dibahas deh. Tapi karena kita mau ngebahasnya secara fair, dan balik lagi, desain itu kan art seni. Jadi bentuknya seperti apapun ya tergantung selera masing-masing. Jangan-jangan ada salah satu Rangers ini yang bilang kalau tampilan Pajero jauh lebih bagus. Kita lihat dari tampak belakangnya Mitsubishi Pajero dulu deh. Oke, jadi kalau kita lihat bagian belakang Mitsubishi Pajero ini ada nama desain khususnya? Kalau nama desain khususnya sih nggak ada ya, tapi kayak nama informalnya tuh kalau nggak salah sih teardrop apa gitu. Nangis ya, kayak orang nangis ya. Menangis gitu. Gue pun menangis melihat ini tuh. Tapi memang kalau bahas karakter, dia punya karakter sendiri walaupun nggak semua taste semua orang ya. Betul. Tapi dia punya karakter sendiri. Kalau ditanya ada yang suka, ada. Iya. Tapi lebih baik yang nggak suka sih. Karena memang dia approach-nya kayak depannya dia lebih agresif. Tapi turns out lebih baik yang nggak suka. Untuk bagian stop lamp belakangnya ya, karena seperti mata yang menangis. Oke, inilah tampak bagian belakang Mitsubishi Pajero Sport. Nampaknya juga Gopas agak nggak pede ngejelasin. Dan kita geser ke sebelah kiri. Vic, inilah eksterior belakang dari Toyota Fortuner. Kalau untuk lampu belakangnya dia udah LED. Dan dia memanjang sih. Kalau Pajero kan dia menurun ya. Dia lebih memanjang gitu. Terus kalau diperhatiin menurut Vicky, Fortuner belakangnya lebih
ada bentuk. Oke. Kalau ini kan kayaknya rata banget nih. Iya. Gitu. Mungkin kayak Sedangkan kalau lebih ini- cembung begini Iya, ya. lebih cembung, betul, lebih cembung. Jadi kelihatannya lebih keker malah. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk modelnya body leather frame SUV kelihatannya ya lebih gagah. Betul. Tampak belakangnya Ya. Fortuner Gua ya. setuju. Dan nggak bisa bohong kalau stop lamp belakangnya si Fortuner Fortuner, ini one of the masterpiece design yang pernah dibikin sama Toyota. Ya, gua Setuju ya? Ya, Setuju ya, nggak? setuju, benar. Oke, Benar banget. dan nggak usah kita tanya lagi kalau tampak belakang pasti dimenangkan oleh Fortuner. Tampak samping dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini punya tarikan garis yang tegas mulai dari baris keduanya ya. Iya, naik Ini ke atas. ini nice loh, gue suka. Oh, lu sendiri suka? Iya. Keren Lu suka? sih, keren. Suka Cuma kan? Ini ya. Iya. keren sih, cuma ya kembali lagi sampingnya kalau menurut gue ya Nah, siluetnya nggak ada yang spesial sih. oh, Tapi oke. keren. Terus bentuk spionnya juga ya biasa aja gitu. Yang gue suka dari samping ini bentuk velgnya sih, dia lebih apa ya, lebih kelihatan gede lah gitu. Jadi karena ini permain velg- warnanya juga bagus. Dan ini udah pakai velg two tone ya, Pakai ciri two khas tone. mobil SUV zaman sekarang kan. Betul. Dan untuk ukuran velgnya sendiri ring berapa? Ring Pas. 18. Oke. 18. Nah, kalau gue juga lihat di sini dia kasih ornamen chrome di cover mirror sama di handle-nya ya. Iya. Dan juga nambahin di list kaca sini juga masih ada yang aksen chrome. Overall kalau kita ngelihat mobil-mobil zaman sekarang ya masih menambahkan aksen chrome begini masih bagus gak? Kalau misalnya too much kayak saya Venturer Hah? itu mungkin menurut gua agak too much ya. Tapi kalau Oke. di sini sih pas. Kalau di sini menurut lo pas ya? Pas, Menurut ya. Vicky? Pas sih. Oke. Kesannya gagah pokoknya. Galak gitu kan sesuai. Dan rata-rata leather frame SUV juga kasih ini roof rail gini ya ya. roof rail, betul. Bikin kelihatan tampilannya jadi makin gagah, makin maco gitu. Oke, inilah tampak samping dari mobil Mitsubishi Pajero Sport yang menurut gue pas tampangnya dari samping biasa aja. Iya. Sampai belibet gue ngomongnya. Tapi kalau menurut Vicky sih tampilan sampingnya Biasa aja sih. Oke. Kalau Biasa menurut gue sama. sih bagus. Karena Bagus, spesial oke. banget dilakukan garis mulai baris keduanya itu bikin looknya jadi keren lah. Iya. Sekarang kita pindah ke tampak samping mobil Toyota Fortuner. Yuk. Oke. Tampak samping dari mobil Toyota Fortuner. Sekarang ya gue baru ngeh yang spesial dari tampak samping ini. Apa tuh, Ki? Apa yang tadi Vicky tunjukin, Vic? Siluet yang chrome ini persis kayak yang dikunci belakang. Dan Iya. kalau kita nyalain starter itu muncul. Betul. Dan- Dan ID-nya ya. iya, betul. dan ternyata kalau tampak samping dari mobil Toyota Fortuner, ini kayaknya dia bener-bener punya desainnya khusus. Karena kalau kita lihat nih list kacanya aja dari samping sampai ke belakang. Jadi ini muterin di mobil tuh nyambung. Iya. Gua Dan baru- nice gitu ya, nyambungnya nice. nice banget ya. Dan ini gue baru ngeh loh kalau tampak sampingnya tuh sekeren ini. Iya. Ternyata gitu ya Rangers yang menarik ya kalau kita, bahkan kita yang punya mobilnya sendiri pun kalau nggak ngebandingin langsung dengan mobil kompetitornya, nggak samping-sampingan, kita nggak bisa bikin komparasi yang sejelas ini gitu. Iya. Oke, overall juga nggak beda jauh ya dibandingin Pajero. Dia juga ada side footstep, Ya. terus juga atasnya masih ada roof rail ya. betul. Ya nonjol dikit gitu lah. Ya, cuman sedikit perbedaannya si Toyota kasih chrome, cuman nggak sampai ke cover spion. Nah, cover spionnya ini kan sesuai dengan warna mobil ya. Betul. Kalau menurut lu sendiri, pas lu lebih suka yang cover spionnya chrome atau sesuai body mobil? Kalau gue pribadi lebih suka yang sebody mobil. Vicky? Sama sebody mobil juga. Sebody mobil. Oke. Heeh. Gitu. Sama sih, setuju kayaknya kalau Gua juga sebody lebih suka yang mobil. sebody mobil Iya, ya. lebih Oh, minimalis gitu ya. Oke, tadi kita udah lihat kan tampak sampingnya dari Pajero dan juga dari Fortuner ya. Tampak samping apa yang kita sukain, kita sebutin bareng lagi ya. 1, 2, 3, Fortuner. Tuh, jadi kita bertiga juga Sepakat. sama-sama setuju. betul. Tampak sampingnya Fortuner menang. Lebih bagus. Oke, kita sekarang akan masuk ke bagian interior. Yuk. Let's go. Interior dari Mitsubishi Pajero Sport. Tampak dashboardnya sendiri juga masih plastik. Ya. Terus ada aksen wooden gitu kan. Ya wooden. Kalau Suka nggak? kalau gue pribadi lebih suka yang versi CKD, yang warna hitam. Oh, yang Yang karbon. black wooden Oh, panel. black wooden Wooden panel. panel itu lebih masuk lah. Soalnya kalau di sini kan pinggirnya udah hitam. Tiba-tiba tengah kayak coklat gitu loh, kayak ya agak nabrak gitu. Kalau Vicky? Sama sih, makanya tadi sempat tanya kan awalnya ini udah gantian apa buat dari sana, ternyata kan woodennya Bawaan dari dari sana sana. gitu ya, agak sedikit nggak nyambung ya. Ya, tapi kalau desain Gitu. selera ya. Tapi Cari selera. personally malah ya, gue lebih suka yang warna begini. Oh, lu lebih suka yang warna coklat begini? Iya. Lebih klasik lah ya. Lebih klasik, betul. Terus juga kita lihat tampilan speedometernya agak boring. Iya. Walaupun dia punya pengingat servis yang cukup berguna ya. Ya, Kalau betul. gue personally gue bilang gitu.
Terus juga tadi Vicky sempat mention kalau bentuk setirnya Vicky suka. Iya, bentuk setirnya lebih kelihatan berisi sih. Gitu. Jadi lebih enak aja kesannya gitu dilihatnya, lebih enak. Lingkarnya juga pas ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Betul. Gitu. Dan kalau kita lari ke bagian tengah, AC-nya Pajero tuh udah dual zone. Ya, jadi kanan kiri bisa beda ya. Gitu. Terus juga untuk handbrake-nya udah yang elektrik. Elektrik. Jadi nggak perlu khawatir tuh kurang tarik, tiba-tiba meluncur di di tanjakan gitu. Itu aspek safety-nya juga dapet sih. Tapi pas kita cobain, lu duduk di posisi driver, headroom-nya kayak sempit ya di Pajero. Iya, itu karena ada sunroof-nya kan. Jadi dia butuh railing, jadi untuk mengakomodir railing itu roofnya harus agak turun. Sampai ke baris kedua. Iya, tiba-tiba pas mau ke baris ketiga, langsung naik banget kan. Gitu. Tapi kok waktu Vicky duduk di bagian kiri supir, itu antara posisi lantai sama kaki juga terlalu pendek, jadi terkesan kayak lesehan sih. Oke, gitu. jadi legroom untuk penumpang Kakinya depan pun masih kurang nyaman menurut Vicky ya. Itu gue setuju. Tapi yang menarik pada saat duduk di jok kursi kedua tadi nih, kok joknya Pajero empuk ya? Dan warna hitam tuh bagus. Kalau gue sih lebih suka warna hitam. Ya? Iya. Well, overall kan kalau warna ya tergantung selera kan. Coba ya kita intip gimana dengan interior si Fortuner. Interior Fortuner kok berasanya kayak lebih lega ya? Mungkin karena itu nggak ada sunroof kan. Jadi atapnya dari depan sampai belakang tuh tingginya sama. Iya ya. Dan karena nggak ada sunroof itu jadi nggak ada keperluan untuk pasang railing. Iya, betul. Kerasa ya. Tapi juga pas gue lagi ngelihat ya, secara overall, kok nih dashboard dari si Fortuner lebih mewah. Karena nggak cuma plastik ya. Karena di Fortuner itu, itu salah satu yang Vicky suka. Dia tuh ada bagian yang bahasanya soft touch. Sama ada jahitan-jahitannya juga. Betul, ya. jadi kan kelihatan lebih mewah. Nah, lari ke speedometer juga. Ini kan speedometer salah satu favoritnya Vicky kan? Betul banget. Dia ada list lampu ambien biru gitu, yang kalau malam keren lah kelihatannya kan. Lu juga? Ya, MID-nya tampilannya bagus sih. Okay. Sama bisa pantau juga tuh kalau misalnya bensin kita bulan ini keluar berapa nih di situ. Ada perhitungannya juga gitu. Itu fitur kecil tapi ya cukup berguna lah gitu. Apalagi kalau mobil ini dipakai untuk keperluan kantor. Betul. Gitu. Terus kita lari ke tengah. Cuman sayangnya panel AC-nya di sini dia masih belum dual zone kan, satu settingan AC-nya. Oke. Dan handbrake-nya juga masih yang manual. Kokang biasa. Matters gak sih menurut kalian nih ya kalau handbrake yang manual sama yang udah elektrik? Kalau gue pribadi sih matters ya, karena itu balik lagi ke masalah safety. Jadi kalau misalnya kalau mobil masih baru mungkin nggak terlalu masalah Ki, karena dia tarikan pendek pun udah ngunci lah mobil. Tapi kalau udah mungkin 3 tahun ke atas, kita lupa kalau misalnya talinya itu bisa kemakan. Jadi melar. Jadi melar. Dan kadang-kadang melarnya itu nggak cuma usia juga. Kalau kita bawa ke bengkel dan nyetingnya orang yang kurang bener, itu bisa jadi bengkok dan melar. Gitu. Jadi itu bener banget, karena gue tiap ke bengkel, tiap servis, itu pasti selalu ngingetin tuh, minta handbrake-nya pokoknya dibalikin lagi dah, gitu. Karena mungkin awal-awal narik dikit dia langsung kunci, gitu. Tapi kalau udah terlalu makin panjang, makin panjang dia. Oke. Gitu. Dan kalau kita lihat juga model setirnya, si Fortuner kan nggak se-sporty Pajero. Ya. Tapi looknya masih suka nggak? Kurang, masih tetap si Pajero ya. Untuk bentuk setirnya masih lebih suka Pajero ya. Dan ngomongin warna jok. Kan warna joknya Fortuner ini agak marun. Terus juga busanya nggak nyangka, kok lebih tipis dibandingin yang si Pajero tadi. Jadi kalau nyobain duduk di dua mobil ini ya, kok gue lebih ngerasa nyaman di Pajero, lebih empuk gitu joknya. Itu mungkin dia pakai tipis karena untuk mengejar space ya. Karena jujur interiornya ini surprisingly lebih kecil daripada Fortuner yang lama. Yang sekarang sebenarnya dia sekarang lebih kecil ya? gitu. Padahal body dia bertambah kan. Dan satunya lagi yang gue kurang suka di jok Fortuner ini, dia nggak bisa lipat rata lantai. Jok belakangnya dia di samping, yang tengah itu cuma digulung aja. Sementara kalau Pajero bisa rata lantai. Oke, menarik banget karena tadi kalau kita lihat di interior kedua mobil ini ada plus minusnya kan, termasuk juga ambience yang ada di dalam mobilnya juga kerasa beda. Memang sih kalau gue secara personal ngelihat sampai duduk baris kedua pun interiornya Fortuner tuh lebih mewah. Betul. Kalau menurut gue nih, kalian setuju atau enggak? Setuju ya. Setuju. Nah, tapi karena tadi ini ada plus minusnya, secara kursi lebih enak Pajero, secara sunroof
Di Pajero ada, di Fortuner nggak ada. Oke? So masing-masing dari kita bertiga udah punya pilihan masing-masing. Kira-kira suka yang mana? Kita sebutin bareng-bareng ya. Interior lebih bagus mana ya? Oke. 1, 2, 3. Fortuner ya? Oke. Kita udah kelar ngebahas bagian desain baik interior ataupun eksterior. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kenyamanan. Jadi kita akan tes mobil ini dan menilai ketiga hal tadi, dari performa mesin, kekedapan, dan juga dari suspensi. Gimana hasilnya? Yuk kita coba langsung mobil ini. Oke, tadi kita juga udah melakukan test drive, dan selama test drive ini si Gopas cobain mobil Fortuner, Vicky cobain mobil Pajero, dan gue cobain mobil dua-duanya. Kita juga sempat ganti posisi, ada yang di bagian depan sama di bagian penumpang. Dan setelah kita melakukan test drive dari kedua mobil ini, kita kan akan menilai dari 3 sisi. Pertama kita lihat dari performa mesin dulu deh. Nah, gimana Pas? Tadi kita sempat ngecek kan kalau si horsepower dari mobil Mitsubishi Pajero Sport kan lebih besar. Sampai 180 ya? 181. Sedangkan kalau Toyota Fortuner cuman 150. Dan kalau dari sisi torsinya sendiri, Pajero juga lebih besar. 430, Fortuner tadi cuma sampai 400. Nah, dari sisi performance mesin, ketika udah nyobain nih, mana yang lebih enak menurut kalian? Gue dulu. Ya udah, dulu deh. Kalau menurut gue, kalau masalah tenaga performance ya, jelas ini karena dari atas kertas kita juga bisa lihat ya. Betul. Secara gue pakai pun juga ya ini tarikannya lebih instan. Tapi kalau misalnya orang yang kagetan, dia nggak suka smooth power entry power terlalu kejam, mungkin akan lebih di Fortuner. Karena gue ngerasa memang kalau untuk bawa orang dan orang pengen cruising santai, lebih pas di Fortuner. Gitu walaupun juga tadi lu udah cobain pakai power mode-nya ya, tetap lebih lembut Fortuner ya untuk transitionnya. Kalau untuk power dia kalah. Gitu. Kalau dari Vicky? Nah, Vicky tadi sempat nyobain Pajero, setuju banget. Kalau ternyata tenaga Pajero itu lebih besar ketimbang Fortuner gitu. Secara pas tadi Vicky coba ngegas, dia ngejambak. Gitu ya, nggak aneh lah kalau ternyata emang orang-orang bilang Pajero, mesinnya Pajero lebih oke ya? Lebih oke, setuju banget. Jadi gitu Rangers, tadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan driving experience yang kita rasain bertiga, performance Pajero lebih oke. Tapi yang menarik diimbangin juga dengan driving experience transisi sendiri ya, dan kenyamanan pada saat berkendara. Kita hitung 1, 2, 3, pilih mana antara Fortuner sama Pajero. Oke? 1, 2, 3, Pajero. Ada opos. Well, jadi dari sisi performance mesin dan juga dari driving experience-nya kita ngerasain Pajero lebih oke. Dan sekarang kita masuk dari sisi kenyamanan yang suspensi. Suspensi dulu ya. Suspensi dulu nih. Tadi juga kita nyobain jalanan yang kebetulan ada speed trap-nya. Dan kita juga tadi cobain agak sedikit kebut-kebutan, mungkin sekitar 60 sampai 100. 100 nggak nyampe ya? 80 lah ya. Dari sisi suspensi, kerasa banget beda di dua mobil ini. Coba Vicky, apa yang Vicky rasain bedanya gimana? Tadi pas ngelewatin speed trap itu, kalau Fortuner dia lebih agak keras. Gitu berasanya, makanya lebih geruduk gitu. Sedangkan kalau pas tadi bawa Pajero itu lebih ngeredam dia. Gitu. Tapi ya kalau untuk Vicky pribadi emang lebih seneng Pajero jadinya. Gitu. Karena kan lebih nggak berasa lah. Gitu. Jadi apalagi pas sempat nyobain duduk di belakang juga ya lebih kerasa nyaman aja. Jadinya. Kalau dari lu Gopas? Well, kalau misalnya soal lewat speed bumps tadi memang ya Fortuner lebih harsh karena memang dia settingannya lebih stiff dibanding Pajero ya. Dan kalau misalnya kita lewat jalan yang nggak rata, mungkin lebih enak si Pajero dibandingkan si Fortuner karena harshnya tadi. Tapi kalau misalnya kita lewat jalan yang sangat bergelombang kayak ya tol Japek mungkin ya. Gue akan lebih milih si Fortuner karena lebih pas, jadi nggak mental-mentul. Gitu. Ini agak menarik dia ngomongin suspensi. Yang satu dibilang kalau terlalu keras
bisa-bisa kita di dalam juga nggak nyaman karena kasar. Tapi kalau terlalu empuk di jalanan bergelombang juga bermasalah. Nah, yang gue rasain juga tadi kursi juga ada pengaruh. Karena kan kalau si Fortuner kursinya nih agak tipis, sedangkan si Pajero kursinya tuh lebih empuk. Jadi sisi kenyamanan suspensinya pun ngerasa di Pajero tuh lebih nyaman. Well, kita hitung 1, 2, 3 lagi mana yang dipilih dari sisi suspensi, mana yang lebih baik ya. Oke, 1, 2, 3, Pajero. Pajero lagi. Oke. Jadi ini menarik banget, yang punya Fortuner bilang Pajero lebih enak, sedangkan yang punya Pajero Fortuner lebih enak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kekedapan. Nah, ini yang menarik sih ya. Ngomongin kekedapan, mobil Jepang kan rata-rata punya kekedapan yang kurang oke. Dan kalau ngomongin tadi yang dari suara mesin sendiri, pada saat kita masuk, gua ngerasa bahwa suara mesinnya Pajero tuh lebih masuk ke dalam. Ya, kerasa ya. Lebih berisik ya. Oke, dan tadi pada saat kita ngerasain coba di jalanan pun di kecepatan 60-80, ada perbedaan dong pastinya. Noise-nya kan. Road noise-nya lebih kerasa ya. Lebih kerasa mobil apa, Pas? Kalau gua road noise lebih ngerasa di Fortuner, kalau gua pribadi. Gitu. Kalau Vicky? Kalau Vicky justru Pajero sih lebih masuk suaranya Road ketimbang noise-nya ya? suara jalannya gitu. Padahal dua-duanya mobil ini belum dipasang perdam kan? Belum, masih standar. Nah, makanya mesti pasang perdam di SM Audio. Jadi jalan. Salah. Ini juga menarik banget, yang punya Pajero bilang Fortuner lebih kerasa, sedangkan yang punya Fortuner bilang Pajero lebih kerasa. Overall, kalau dari gue personal yang nyobain mobil ini tadi, karena Pajero suara mesinnya lebih berisik, jadi tuh udah langsung keganggu. Berusaha untuk ngedengerin road noise pun ya, karena kita nggak kecepatan tinggi sih ya pada saat ngetes ini, nggak sempat ngetes di jalan tol, tapi ngetesnya di jalan sini biasa. Jadi agak keganggu dari suara mesin, ya nggak terlalu signifikan nih jadi suara road noise-nya. Well, kita hitung lagi 1, 2, 3 mana yang lebih better ya secara kekedapan. Oke? 1, 2, 3, Fortuner. Vicky Fortuner. Iya, gimana? Ulang lagi. Mana yang lebih kedap? 1, 2, 3, Fortuner. Fortuner lebih kedap? Oke, lu udah ngetes langsung, Bot? Pernah nyoba. Bener berarti. Oke, jadi 3 lawan 1, Pas. Ya udah, Fortuner berarti yang lebih kedap. Well, tapi ini murni tentang experience yang kita kasih ke teman-teman semua. Dan ini juga experience yang di-sharing di sini juga hanya melalui little eksperimen yang kita lakuin hari ini secara singkat. Seenggaknya bisa ngebantu teman-teman dalam memutuskan mau beli mobil impian yang mana. Apakah Mitsubishi Pajero Sport Dakar atau Toyota Fortuner VRZ. Oke Ranger, sekian video kita kali ini tentang kedua mobil yang fenomenal di Indonesia ini. Kalau teman-teman yang ada punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung, karena nanti insya Allah pertanyaan kalian langsung dijawab sama si pemilik mobilnya, baik Gopas ataupun Vicky dan juga si Opot yang ada di dalam. Pot, lo mendingan ke depan ikut closing sini, Pot. Sini, ikut closing, Pot. Nah. Oke. Sebelum kita melakukan penutupan ini, tadi gue juga sempat info ini sama para Rangers yang memiliki pertanyaan apapun bisa isi kolom komentar di bawah, nanti langsung dijawab sama pemilik mobilnya dan juga sama reviewer mobil. Oke. Dan sebelum kita closing mobil ini, kita akan kasih pilihan manakah yang akan kalian pilih ketika kalian mau beli mobil lagi. Apalagi kan dua mobil ini mau keluar model barunya nih. Apakah akan beli Pajero atau beli Fortuner? Oke? Gue hitung 1, 2, 3 dan kita jawab ya. Sip. 1, 2, 3, Fortuner! 3 Fortuner, 1 Pajero. Oke. Itulah tadi kesimpulan yang bisa kita kasih buat para Rangers yang nonton video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih like. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya SM, YouTube channelnya Lagnats, dan CVT Indonesia. Oke, sekian video ini. Gue Rizky. Gue Vicky. Gue foto yang cuma mampir. Gue Gopas Tobing. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.